Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anci Kurnia dengan NPM 2021020021 dari kelas C, Prodi Hukum Tata Negara. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi yang berjudul Kaidah-Kaidah Hukum Islam guna memenuhi tugas pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Herpin Yoki Pradipta MHI. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada penjelasan materinya mengenai kaidah-kaidah hukum Islam. Ini penjelasan pertama mengenai prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Sedangkan pengertian dari prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Prinsip-prinsip dari hukum Islam yang pertama, yakni meniadakan kesempitan dan kesungkaran. Contohnya, orang yang sedang berpergian, orang sakit, dan orang hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Dan contoh yang kedua, orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Prinsip hukum Islam yang kedua, sedikit pembebanan, yakni prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atau manusia memang ada. Akan tetapi, syariat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya, tanpa mempermasalahkan atau mempertanyakan yang dapat menimbulkan kesungkaran dan keberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang dibebankannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya, pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahan untuk sementara dibiarkan dan kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran kepada manusia. Dan prinsip yang ketiga, bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Dan prinsip hukum Islam yang keempat yaitu memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu yang pertama, hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kedua, hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Dan yang ketiga, hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Prinsip yang kelima yaitu mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendah suatu jabatan seseorang, maupun tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu kaidah-kaidah hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut Asyuyuti dalam kitab Al-Ashibah wa An-Nazhair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli atau menyeluruh, atau general law yang bersifat meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam, yakni yang pertama kaidah asasiyah. Yang termasuk kaidah asasiyah itu seperti yang pertama, segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Yang kedua, adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Yang ketiga, kemudian itu harus kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang ketiga, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan. Yang termasuk dalam kaidah asasi yang terakhir yaitu kesungkaran itu mendatangkan kemudahan. Kaidah yang kedua yaitu kaidah gauru asasiyah.
Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Karena para fuqaha sepakat akan kehujahannya ini. Adapun kaidah-kaidah gairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Ashiba wa An-Nazair kalangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Asyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majatul Ahkamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarkah. Penjelasan selanjutnya yaitu tujuan hukum Islam. Kaidah kajian tentang maksud atau tujuan yang ditetapkan hukum Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Asy-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep masalah. Tujuan hukum Islam atau maqasid asy-syariah yang pertama memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akar, memelihara kehormatan, dan memelihara kekayaan. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai materi yang berjudul Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga teman-teman yang menonton video ini sampai akhir dapat memahami dan menerapkannya apa yang saya sampaikan tadi dengan baik. Saya Ance Kornia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.